Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa rida nafsihi wa shinata arshihi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Awalan ya bi nasrullah azza wa jalla alladhi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati an natawajjah fi hadal hatif bisalim. Wajib salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min az-zulumati ila nur. Wajib wa nahnu min firqati ar-rabi'ah sanuqaddim amamakum aw sanuqaddim alaikum yakni an at-tafkir. Wajib. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan juga teman-teman ingin membagi sedikit ilmu atau ingin mempresentasikan tentang berpikir secara psikologi. Jadi nanti di sini kami akan membahas tentang berpikir, apa itu berpikir, habis itu tentang para pendapat juga dan aspek-aspek berpikir. Mungkin langsung saja kepada teman kita akan menjelaskan tentang apa itu berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian berpikir. Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai suatu hal. Berpikir di sini bukan hanya menggunakan aktivitas otak saja, namun juga menyangkut semua bagian tubuh, emosional, dan perasaan. Berpikir juga mempunyai arti segala proses aktivitas psikis yang intensional. Maksudnya di sini di mana seseorang jika mempunyai suatu masalah, dia akan menggabungkan pengertian satu dengan pengertian yang lain guna untuk mendapat jalan keluar atas masalahnya tersebut. Nah, jika dilihat secara garis besar, proses berpikir di sini terbagi menjadi dua, yaitu autistik dan realistik. Yang dimaksud autistik di sini yaitu berpikir yang mana berpikir tersebut lari dari kenyataan. Autistik di sini biasanya disebut dengan melamun atau contohnya berkhayal, berimajinasi, fantasi seperti itu. Terus selanjutnya ada realistik. Biasa disebut dengan berpikir secara nalar atau berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Nah, secara singkat, pengertian berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung antara stimulus, rangsangan, dan respon. Contoh berpikir seperti ini. Ada seorang ingin membeli HP. Nah, maka si penjual akan menawarkan berbagai merek dan berbagai macam harga. Di sini sebelum pembeli tersebut memutuskan untuk membeli HP apa, di sini pembeli akan mencari informasi terlebih dahulu, berpikir terlebih dahulu mengenai tentang dirinya, terus kelebihan dan kekurangan merek tentang dari HP tersebut, hingga sampai dia menemukan merek HP apa yang cocok buat dirinya, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya. Oke, langsung saja. Di sini saya selaku pemakalah kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemakalah pertama. Di sini saya akan menjelaskan yakni tentang pendapat aliran psikologi tentang berpikir. Oke, langsung saja. Yang pertama ada aliran psikologi asosiasi. Aliran psikologi asosiasi mengemukakan bahwa berpikir
itu tidak lain adalah merupakan jalannya suatu tanggapan-tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi. Hukum asosiasi sendiri ini merupakan suatu kedekatan, ya, kedekatan bahwa dalam alam kejiwaan manusia yang paling terpenting yaitu terjadinya, tersimpannya, dan bekerjanya suatu tanggapan-tanggapan yang ada dalam pikiran manusia tersebut. Kemudian yang kedua yakni mengenai ada aliran psikologi behaviorisme. Dalam aliran psikologi behaviorisme di sini yang dikemukakan yakni adalah bahwa berpikir yakni merupakan gerakan-gerakan reaksi yang dilakukan oleh otot saraf ataupun urat saraf ataupun otot-otot bicara yang ada pada manusia. Seperti halnya kita ketika mengemukakan sebuah buah pikiran, ya itulah dari contoh aliran behaviorisme. Jadi kalau menurut aliran asosiasi tadi berpikir adalah mengenai tanggapan-tanggapan. Kalau menurut aliran behaviorisme berpikir yakni mengenai suatu bicara atau berbicara, ya. Berbicara tersebut pun tidak luput dari adanya refleksi yang di sini yaitu dimaksud adalah suatu gerakan atau reaksi yang tidak sadar yang disebabkan oleh adanya suatu rangsangan dari luar pikiran manusia. Mungkin begitu saja dari saya, bisa dilanjutkan oleh pemakalah berikutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu pada poin pendapat aliran psikologi tentang berpikir. Yang ketiga yaitu psikologi Gestalt, berpendapat bahwa berpikir seperti proses gejala-gejala psikis yang lain merupakan suatu kebulatan, dan berpikir merupakan keaktifan psikis yang abstrak yang prosesnya tidak dapat kita amati dengan alat indera kita. Yang keempat yaitu ahli-ahli psikologi sekarang berpendapat bahwa proses berpikir taraf tinggi pada umumnya melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu timbul masalah atau ada kesulitan yang harus dipecahkan. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada sangkut pautnya dengan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu taraf pengolahan dan pencernaan, yaitu faktor diolah dan dicernahkan. Yang keempat, taraf penemuan atau pemahaman, menemukan cara memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu menilai, menyempurnakan, dan mencocokkan hasil pemecahan. Seiring jalannya berpikir itu ditentukan oleh macam-macam faktor. Suatu masalah yang sama mungkin menimbulkan adanya perbedaan pemecahan yang berbeda-beda pada tiap orang, sehingga hasilnya pun kemungkinan berbeda pula. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya berpikir itu adalah bagaimana seorang melihat atau memahami masalah tersebut, situasi yang sedang dialami seseorang, dan situasi di luar yang dihadapinya, pengalaman-pengalaman orang itu, dan bagaimana kecerdasan orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam berpikir. Macam-macam berpikir itu ada 3. Pertama, berpikir induktif. 2, berpikir deduktif. 3, berpikir analogis. Yang pertama, berpikir induktif. Berpikir induktif ialah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari khusus menuju kepada yang umum. Orang mencari ciri-ciri atau sifat tertentu dari berbagai fenomena, kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat itu terdapat pada semua jenis fenomena tadi. Contoh, seorang guru mengadakan eksperimen menanam biji-bijian kepada murid-muridnya. Jagung ditanam tumbuh ke atas, kacang ditanam tumbuh ke atas pula. Begitupun biji-bijian yang lain. Kesimpulan, semua batang tanaman tumbuhnya ke atas mencari sinar matahari. Tepat tidaknya kesimpulan yang diambil secara induktif ini terutama tergantung pada representatif atau tidaknya sampel yang diambil yang mewakili fenomena keseluruhan. Makin besar jumlah sampel yang diambil berarti makin besar presentatif.
dan makin besar pula taraf dapat dipercaya atau validitas dari kesimpulan itu dan sebaliknya. 2. Berpikir deduktif. Berpikir deduktif ialah suatu proses yang berlangsung dari yang umum menuju kepada yang khusus. Dalam cara berpikir ini, orang bertolak dari suatu teori ataupun prinsip ataupun kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Dari situ ia menerapkannya kepada fenomena-fenomena yang khusus dan mengambil kesimpulan yang khusus yang berlaku bagi fenomena tersebut. Contoh, manusia semua akan mati. Itu merupakan kesimpulan umum. Jamilah adalah manusia, kesimpulan khusus. Jamilah akan mati, berarti itu kesimpulan deduktif. 3. Berpikir analogis. Analogis berarti persamaan atau perbandingan. Berpikir analogis adalah berpikir dengan jalan menyamakan atau memperbandingkan fenomena-fenomena yang bisa atau pernah dialami. Di dalam cara berpikir ini, orang beranggapan bahwa kebenaran dari fenomena-fenomena yang pernah dialaminya berlaku pula bagi fenomena yang dihadapi sekarang. Contoh, setiap hari kira-kira jam 11 udara di kota Bogor kelihatan berawan tebal dan tidak lama sesudah itu hujan lebat turun sampai sore. Pada suatu hari kira-kira jam 11 di atas kota Bogor berawan tebal. Kesimpulannya, sudah tentu sebentar lagi akan turun lagi hujan lebat sampai sore. Kesimpulan yang diambil dari berpikir analogis ini kebenarannya lebih kurang dapat dipercaya. Kebenarannya ditentukan oleh faktor kebetulan dan bukan berdasarkan perhitungan yang tepat. Dengan kata lain, validitas kebenarannya sangat rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan presentasinya, dan dapat kita simpulkan bahwasanya berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak yang menyangkut suatu hal, dan berpikir juga merupakan aktivitas mental. Kenapa demikian? Sebab berpikir juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Dalam berpikir ini, para aliran psikologi berpendapat tentang berpikir. Nah, jadi di situ ada psikologi asosiasi, ada psikologi behaviorisme, dan juga psikologi gestalt. Nah, dan aspek-aspek berpikir juga dibagi menjadi tiga macam, yaitu pertama, berpikir secara induktif, mendasar, berpikir secara deduktif dengan cara observasi, dan juga berpikir secara analogis yang masuk akal. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang tepat, mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Sekian dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.